Alhamdulillahilladzi ja'alal ayyama diyafata li ibadihi shalihin wa ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah shahadatan u'idduha li liqa'ihi dhuhra wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyatil qudra. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah dengan berkat curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, inayah kesesuaian antara kehendak manusia dengan ketentuan Allah. Pada siang hari ini kita dapat sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep kehidupan seorang mukmin memang tak pernah putus berharap dari rahmat Allah. Semoga ibadah kita tidak hanya hari ini, akan tetapi seluruh amal ibadah dalam kehidupan kita, semoga dijadikan amal ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu dan selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia dan istiqamah terhadap ajaran dan sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Di dalam sejarah ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kesehariannya hidup bersama dengan Rasulullah. Kemana baginda Rasul dakwah dia mengikutinya. Sahabat itu bernama Sauban bin Munabah. Sauban memiliki badan yang gagah, wajah yang tampan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkannya berhari-hari untuk berdakwah. Kemudian sepulangnya dakwah, Rasulullah melihat Sauban bin Munabah yang wajahnya tampan berubah menjadi pucat pasi. Kemudian badannya yang gemuk menjadi kurus kering. Rasulullah bertanya kepada Sauban bin Munabah, sakit apa yang kau derita wahai Sauban, sehingga mukamu pucat pasi dan badanmu menjadi kurus kering? Sauban bin Munabah menjawab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak sakit ya Rasulullah. Jangankan kau tinggalkan aku berhari-hari, satu hari aku tidak melihat wajahmu sudah gundah rasa hatiku ya Rasulullah. Bagaimana mungkin kau tinggalkan aku berhari-hari? Aku sudah tidak nafsu lagi untuk makan dan minum karena tidak mampu melihat wajahmu ya Rasulullah. Dan aku pun khawatir, kata Sauban bin Munabah, kalaupun nanti aku dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, aku khawatir tidak dapat melihat wajahmu dan tidak bersamamu ya Rasulullah di dalam surganya Allah. Kemudian Rasulullah tersenyum sembari membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Atau baginda Nabi membacakan firman Allah kepada Sauban bin Munabah, dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa saja yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di surga dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para syuhada, para pecinta kebenaran, dan para orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Beginilah kegundahan Sauban bin Munabah ingin melihat wajah Rasulullah. Kita hidup di akhir zaman 15 abad yang lalu. Kita belum pernah melihat wajah Rasulullah, belum pernah mendengar merdunya suara Rasulullah, belum pernah bersentuhan kulit kita dengan kulit Rasulullah. Sebegitu rindukah kita bagaikan Sauban bin Munabah yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Rasulullah, yang pertama orang yang cinta kepada Nabi, dia merupakan memiliki keimanan yang sempurna dalam pandangan Allah dan Rasulnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa walidihi wan nasi ajmain.
Tidak dikatakan sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintainya, kata Rasulullah, daripada kecintaan kepada anaknya, kepada orang tuanya, bahkan kepada manusia seluruhnya. Jadi ketika kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, kita diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keuntungannya nanti dibersamakan di dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah. Pernah satu hari Rasulullah sedang menyampaikan nasihat di depan para sahabatnya. Orang Arab Badui datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadinya hari kiamat ya Rasulullah?" Baginda Nabi balik bertanya kepadanya, "Ma'adatullah, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat yang kau tanyakan itu?" Kemudian orang Arab Badui menjawab kepada Rasulullah, "Amantu billahi war rasul wa mahabbatullahi war rasul." Iman kepada Allah dan Rasulnya serta cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasul pun tersenyum menyampaikan satu sabdanya yang singkat, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang nanti dibangkitkan di dalam surga bersama dengan siapa yang ia cintai dalam kehidupan dunianya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ciri dalam kehidupannya. Menurut seorang pujangga dan ulama besar yang bernama Muhammad Jabal Maula, dalam kitab Muhammad Basyarul Kamil, Muhammad manusia yang sempurna, beliau katakan ada 3 ciri orang yang cinta kepada Rasulullah. Yang pertama, wa alamatu hubbihi nasruddin. Bukti cinta kepada nabinya siap dan mau membela agama yang dibawa oleh Rasulullah, agama yang diperjuangkan oleh baginda Nabi. Ini begitu sulit menghadapi tantangan, ancaman, gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, bahkan mengancam ingin dibunuh Rasulullah. Tapi berkat hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah selamat dari kepungan musuhnya. Kalau kita cinta hidup di akhir zaman ini, mari sama-sama kita tolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kita menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menolong kita. Baginda Rasulullah memiliki sifat, apabila harga dirinya, keluarganya, pribadinya, ini pribadinya dihina oleh orang-orang kafir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri dan bersabar. Akan tetapi ketika agamanya dihina, Allah dihina, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengajarkan untuk maju ke depan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tinggal diam. Akan tetapi fenomena memberikan satu penjelasan terkadang hidup di akhir zaman. Apabila pribadinya dihina, keluarganya dihina, dia marah luar biasa, maju ke depan, ingin perang seolah-olah untuk menghabisi orang yang menghina keluarga dan dirinya. Tetapi ketika agamanya dihina, Rasulullah dihina, Allah dilecehkan, dia diam 1000 bahasa, tanpa aktivitas dan tanpa aksi untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang cinta kepada Rasulullah, wa alamatu hubbihi nasruddini, bukti cinta kepada nabinya, mau dan siap membela agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, menurut Muhammad Jabal Maula, bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adibu an syariati. Dia mau mempertahankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di akhir zaman tidak sepi dari ujian keimanan, dari polusi akidah yang merusak keimanan dan keyakinan anak cucu dan keturunan kita. Ada orang yang mengaku-ngaku Islam, tapi sholatnya cuma eling. Dia tidak dirikan sholat 5 waktu dengan alasan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga hati menjadi yakin. Ketika hati yakin kepada Allah, sudah tidak perlu lagi menyembah dan sholat kepadanya. Ini satu pemahaman yang salah dan keliru dalam pandangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengaku-ngaku Islam tapi hanya memakai Al-Qur'an saja, sunnah dia tiadakan.
dia katakan sunnah, hadis itu ada ucapan Nabi Muhammad. Muhammad sama manusia biasa seperti kita, maka tidak perlu lagi, yang terpenting adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah golongan inkarus sunnah. Dia katakan ikut Quran, padahal hakikatnya dia menginjak-injak Al-Quran. Allah sendiri dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan olehmu ya Muhammad, jika dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah, ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikut Quran tanpa mengikuti sunnah Rasulullah, ini adalah bohong isapan jempol yang tiada arti baginya. Jadi kalau kita cinta kepada baginda Nabi, wa'addibu an syariati, pertahankan syariat yang diajarkan dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta padaku, dia pasti akan menghidupkan sunnah-sunnahku, dan siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah merupakan tanda cinta kepada Rasul, maka nanti dibersamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, menurut Muhammad Jabal Maula, orang yang cinta kepada Rasulullah, wa ta'akhluqu bi akhlaqin nabi, dia meneladani, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berulang kita bicara tentang akhlak Rasulullah. Ada manusia yang akhlaknya dipuji Allah subhanahu wa ta'ala kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia dipuji manusia itu biasa, manusia disanjung-sanjung manusia itu sementara. Tetapi ketika manusia dipuji oleh Allah yang maha kuasa, ini pertanda manusia yang luar biasa. Baginda Rasulullah akhlaknya dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki budi pekerti yang amat luhur. Sedikit kita bicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika hijrah ke Madinah, setiap pagi pergi ke pasar kota Madinah untuk menemui pengemis buta agama Yahudi, sudah tua renta dan kakinya lumpuh, yang berada setiap pagi di sudut pasar kota Madinah. Untuk apa menemuinya? Untuk menyuapi makanan setiap paginya. Sarapan pagi pengemis buta tua Yahudi ini dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap paginya. Tetapi pengemis buta Yahudi tidak tahu yang menyuapinya adalah Rasulullah, sehingga setiap suapan demi suapan ini dibalas dengan caci maki kepada Rasulullah. Disuapi oleh Rasulullah, dia katakan Muhammad gila, Muhammad kurang ajar, Muhammad tidak waras, Muhammad pemecah belah umat. Tapi Rasulullah terus menyuapinya sampai Rasulullah dipanggil menghadap Allah meninggal dunia. Ketika Rasulullah wafat, pengemis buta tua Yahudi menanti-nanti mana yang setiap pagi menyuapinya. Ditunggu 1 hari 2 hari tidak kunjung tiba. Kemudian Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah menemui istri Rasul yang merupakan anak dari Abu Bakar Siddiq, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia tanyakan kepada anaknya, wahai anakku, istri Rasulullah, adakah sunnah Rasulmu yang belum aku laksanakan dalam kehidupanku? Kata Aisyah, ada ayah. Setiap pagi Rasulullah pergi ke sudut pasar kota Madinah menyuapi pengemis buta tua Yahudi. Kemudian keesokan harinya sunnah Rasulullah ini diikuti oleh Abu Bakar Siddiq. Ditemuinya, kemudian disuapinya. Ketika disuapi dia tepis kesuapannya. Kemudian Abu Bakar bertanya kepadanya, kenapa kau tepis suapanku? Kata pengemis buta tua Yahudi mengatakan, bukan kamu yang menyuapi aku setiap hari. Abu Bakar kaget, dari mana kau tahu? Padahal matamu buta tidak mampu melihat. Kata pengemis buta tua Yahudi, yang menyuapi aku setiap pagi badannya begitu harum, kata-katanya begitu mulia, kemudian gerakan tangannya begitu lembut, bahkan makanan yang masuk ke dalam mulutku ini sudah dilembutkan terlebih dahulu sehingga aku tidak capai lagi mengunyahnya. Kemana manusia itu sekarang?
Kata Abu Bakar Siddiq, dialah Rasulullah yang setiap hari kau katakan gila, yang setiap hari kau katakan tidak waras, yang setiap hari kau katakan kurang ajar, yang setiap hari kau katakan pemecah belah umat, sekarang sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengemis buta tua Yahudi ini menangis sejadi-jadinya dan mengatakan kepada Abu Bakar, hai kau Abu Bakar, saksikan sejak saat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau masuk Islam karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak hanya berada di benua Jazirah Arabia. 23 tahun Rasulullah dakwah, bahkan sampai keluar Jazirah Arabia, sampai ke Romawi, Persia, Cina, Andalusia. Itu semua dikarenakan bukan karena harta Rasulullah, bukan karena pangkat jabatan kedudukan Rasulullah, tapi karena akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar dan pantas manusia yang diperintahkan akhlaknya untuk diteladani oleh Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat mampu mencintai Allah dan Rasulnya, dan mampu melaksanakan yang Allah perintahkan, serta mampu meninggalkan yang Allah larang dalam kehidupan kita, dan kita mampu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'ilin.